Oke. Jadi hari ini kita kan bahas mengenai rekayasa ide. Kemarin kan di apa namanya di RPS kan itu udah langsung ada judulnya. Itu judulnya apa kemarin juga waktu itu? Judulnya itu kan kemarin peranan fiksasi dan fiksatif terhadap kualitas sediaan histologi permanen. Berarti kita buat formatnya dulu lah kan. Yang pertama itu bab 1. Bab 1 pendahuluan. Apa aja isinya kita buat? Karena ini kayak bahas apa kan rekayasa ide, kayaknya yang pertama itu tentang permasalahannya gitu, kayak organisasi permasalahan rekayasa ide yang mau kita buat ini ya. Iya. Terus kalau poin yang kedua kayak biasa lah kan Rumusan masalah terus tujuan. Oke. Terus kalau bab 2 pembahasan lah. langsung pembahasan. Iya. Jadi bab 2 apa yang kita buat? Kan tadi kalau di apa kata yang dibilang Sinomi tadi di pendahuluan itu udah ada rasionalisasi permasalahan, berarti di bab 2 juga mengenai permasalahannya juga dong. Iya, cuman di Ya situ kan? dibahas dia yang kayak permasalahan umum larutan fiksatif dalam fiksasi itu kan. Terus kayak kita buat juga pengaruh positif ataupun negatif dalam larutan fiksatif ini dalam melakukan fiksasi. Itu sih. Bisa juga sih. Udah langsung lanjut aja ke bab 3. Bab 3 Solusinya iya, solusi. Oh iya kan tadi kan ada pengaruh positif, pengaruh negatif. Berarti solusi dari pengaruh negatif Permasalahan tadi. itu. Oh, oke. Bisa. nah, itu aja. Itu aja. Jadi langsung bab 4. Bab 4 berarti kesimpulan rekomendasi kayak saran gitu ya. Oke, berarti kita mulai aja dari yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu yang pertama rasionalisasi permasalahan atau isu. Yang itu Yang tunggu gitu. Itu kita nih. ya, Nah, itu ya. ada kognitif. Kan judulnya enggak dia di tadi. Udah ada tuh. Udah. Kalau rasionalisasinya itu kayak pembuatan tugas rekayasa ide ini memberikan gambaran tentang berbagai masalah yang temanya judul kita itu kan peranan fiksatif dalam fiksasi. Terus kita ambillah keputusan dan kebijakannya, kita ketahui apa solusi dari masalah itu. Latar belakangnya ini juga membahas rekayasa ide yang kita bahas mengenai judul juga. Sehubungan dengan penjelasan itu salah satu tugas. Oh, nanti kita ganti aja biasanya. Nanti ya udah ini aja lah. Sehubungan dengan tugas ini penjelasan juga di apa atas. bisa kayak motivasi buat kita yang ngerjain ini, Menciptakan membangun media tentang oh, fiksasi dan iya. pengetahuan lah. Nanti bagus ya aja lah kirim ke grup lagi ya. Oke, Soalnya berarti pengetahuan lama jadi nambah gitu ya. Oke. Berarti next rumusan masalah. Rumusan masalah ada berapa poin kita buat? 5 5 5 5 kan? Bisa 5? sih biasa yang dapat Aku ada pertama itu kita kayak apa perbedaan antara fiksatif koagulan dan non koagulan. Ya, Apa? apa kita bahas fiksatif ya kan? apa tadi? Apa perbedaan dari fiksatif koagulan dan non Non koagulan? koagulan. Bisa aja kita tambahkan ini. Bagaimana pengaruh fiksatif bagaimana pengaruh fiksatif koagulan dalam melakukan fiksasi? Yang cocok sih. Oh, Oh iya. kalau larutan koagulan pada saat fiksasi itu kan. Terus kayak poin ketiganya ya kan tadi kan koagulan yang kedua, dengan koagulannya lah poin ketiganya gitu. Terus yang ini metodenya. Iya.
Berarti kita buat aja bagaimana cara kerja metode fisik. Sama kimiawi. Kalau enggak Dia kan berat. Tapi yang udah yang tadi, kalau tadi itu ya. terus yang terakhir ya, kamu sadar? Alat yang digunakan untuk metode fisik ini loh. Nah, Kayak oh yang iya. seperti pemanasan, Oh, mikro, alatnya sama pengeringan betul ya alat yang digunakan. Oh, biar kita juga nggak terlalu fokus ke fiksatif ya Mas. Terus lanjut ke tujuan. Tujuan, Biasanya itu kan dari apa jawaban sama-sama itu. Iya. oh iya, berarti itu aja. Berarti nomor 1 mengetahui apa perbedaan ide. Udah tahu lah kan? Berarti bab 1 ya. Lanjut ke Bab 2. Bab 2 mengenai apa tadi kita bilang? Pembahasan. Mana? Oh iya, pembahasan. Tadi kan dibilang sinus 5 yang pertama itu permasalahannya melakukan fiksatif dalam fiksasi. Itu penjelasan apanya itu? Nah, penjelasan dari Penjelasan setiap larutan. rincinya. Pertama kita bahas dulu tentang apa itu larutan non koagulan. Oh iya, iya. Terus apa aja yang masuk koagulan, apa yang nggak masuk koagulan, apa non koagulan, koagulan. Terus kayak apa namanya kayak kandung apa lah dia. Dia dijelaskan dari setiap larutan itu kayak kandungan. Terus jaringan yang cocok, terus kayak mana pengaruh positif, pengaruh negatif dia, sifatnya, berfixatif itu gimana. Jadi berarti pertama itu kita jelaskan pengertian dari koagulan dan non koagulan. Udah ada yang dapat? Aku udah dapat. Kalau menurut aku nih, fiksatif koagulan itu adalah fiksatif yang bersifat asam atau bersifat adiktif. Sedangkan fiksatif non koagulan yaitu fiksatif yang cenderung bersifat basa atau non adiktif. Non adiktif tadi. Adiktif. Juga terus yang selanjutnya setelah pengertian larutan. Apalah contoh itu Contoh larutan dari larutan koagulan itu. Terus contoh larutan koagulan itu apa aja dan contoh larutan non koagulan itu apa aja? Kalau koagulan apa ya? Oh, kalau koagulan itu yang kayak gini, kayak asam citrat, terus kayak dari golongan alkohol, kayak etanol, metanol, asetol. Kalau non koagulan ya kayak formaldehid, glutaldehid sama aspin, tetroksida. Berarti itu satu-satu aja kita jelasin. Pertama yang Ya, dari kayak kandungannya. ya, Ya. ke keunggulannya, pengaruh positifnya, Pertama apa pengaruh kita buat? negatifnya. Berarti yang pertama apa tadi dari Kita bahas itulah asam citrat. asam pikrat. Siapa yang tahu? Cuk ini kan Ada yang tahu. udah. Ini aku ada dapat Wi, tapi ini agak panjang jadi aku singkat aja ya. Kalau asam pikrat itu suatu senyawa aromatik turunan dan fenol yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya itu sebagai bahan utama dalam pembuatan bahan peledak. Jadi asam pikrat ini juga sering digunakan oleh angkatan militer. Asam pikrat juga dapat menjadi antiseptikum karena asam pikrat adalah senyawa kimia yang bersifat eksplosif yang terbentuk karena reaksi antara fenol dan asam nitrat hingga menghasilkan 2,4,6 trinitrofenol atau pikrinik asam kuat yang sifatnya lebih kuat dari peledak untuk penggunaan militer. Asam pikrat itu seperti berwarna putih kekuningan. Terus kalau untuk fiksasi sendiri, asam pikrat itu digunakan sebagai basa untuk sintesis pewarna permanen berwarna kuning. Beberapa ahli patologi dan peneliti menggunakannya dalam fiksasi atau pewarnaan bagian jaringan dan proses imunohistokimia lainnya. Terus asam nitrat ini kalau di ini apa sih namanya, di fiksasi itu paling bagus digunakan pada koagulasi sitoplasma dan asidofilik. Nah, pengaruh positifnya
Asam nitrat sangat baik digunakan pada koagulasi sitoplasma dan acidofilik yang kayak aku bilang tadi di jenis jaringan yang digunakan. Terus memudahkan parafin untuk penetrasi, jaringan tetap lembut dan stabil, mampu memfiksasi kromatin, mengerutkan jaringan dan membuat kromatin menjadi acidofilik. Dan ketika digunakan sebagai fiksatif, sel dan jaringan dapat meningkatkan hasil pewarnaan ini dengan pewarnaan asam. Ini terjadi dengan metode pewarnaan trikrom. Setelah memperbaiki jaringan dengan formalin, fiksasi baru dengan asam pikrat direkomendasikan. Sedangkan pengaruh negatifnya itu asam pikrat ditandai dengan sifatnya yang tidak stabil. Ini merupakan risiko bagi lingkungan tidak stabil, mudah meledak dan beracun. Jadi ini kan tadi kan bab 3 ada solusi. Ini langsung ku kasih tahu aja solusinya apa nanti. Berarti lanjut aja lah yang kedua pak, yang jenis kedua alkohol. Bagian alkohol siapa? Aku ada dapat. Lanjut. Kan alkohol itu kandungan dalamnya itu contohnya metanol, etanol, propanol kan. Terus sifat dari alkohol ini dia mudah terbakar. Baru dia memiliki sifat yang mudah campur dengan air. Baru titik didih alkohol dia lebih tinggi dari titik didih alkana. Alkohol ini juga sifatnya bersifat lunak. Maksudnya? Mungkin Oh, digunakan iya, jaringan. heteropolar. Bisa. Terus Kan biasanya alkohol kita pakai untuk proses dehidrasi gitu. Jadi Iya. positifnya dia dapat mempermudah proses itu. Terus alkohol ini juga negatifnya kalau terlalu lama digunakan dia jaringan yang di fiksatifnya itu jadi rusak. Jadi fiksasinya itu jadi rusak. udah. Aja sih. Terus lanjut jenis selanjutnya yang ketiga. Aseton enggak? Aseton bukan termasuk alkohol. Enggak. Oh beda. Ayo dong lanjut. Apa yang aseton? Menurut aku, larutan aseton itu senyawa karbonil yang memiliki gugus fungsi keton. Aseton memiliki kerja yang sama dengan alkohol. Sifat pada larutan aseton yaitu mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Aseton digunakan dalam fiksatif dan dehidrasi pada pengolahan jaringan. Kalau pakai aseton ini dia pengolahan jaringannya itu cepat dan manual. Jenis jaringan yang sering digunakan dalam larutan itu yaitu jaringan yang berukuran kecil. Aseton juga sangat direkomendasikan dalam histokimia dengan suhu yang rendah. Pengaruh positifnya itu pengaruh positifnya pada larutan aseton dapat melarutkan lemak pada jaringan dan cocok untuk menjaga aktivitas enzim pada jaringan tersebut. Pengaruh negatifnya dia mudah terbakar kalau dia menggunakan suhu di atas 4 derajat Celcius. Kalau di atas 4 derajat Celcius, Dia kenapa? mudah terbakar kalau pakai larutan ini. Itu rata-rata memang kayak mudah terbakar semua. Iya. Terus masuk Terus next. koagulan berarti ya kan? Oh cuman ini, cuman 3. Oh iya, berarti next non koagulan. Non koagulan tadi yang pertama apa? Formaldehid. Formaldehid. Aku ada dapat sini. Kalau dari jurnal itu dapat itu kan katanya formaldehid itu mengandung gugus aldehid, jadi dia mudah berikatan dengan protein nitrogen. Terutama saat mengikat satu asam amino basah, formaldehid ini akan membentuk suatu jembatan hubungan dari gugus aldehid dengan asam amino dalam sel, dan komponen nitrogen itu akan membentuk translinking kayak Ketan silang. ketan silang untuk mempercepat proses fiksasinya gitu. Kalau untuk jenis jaringannya sendiri yang paling baik digunakan itu dia jaringan lemak atau jaringan keras, itu tidak mengandung karbohidrat terlarut. Ada pengaruh positifnya juga. Pengaruh positifnya itu dia kayak memiliki berat molekul yang rendah sehingga mempercepat penetrasi dan mampu menjaga morfologi sel. Kalau untuk pengaruh negatifnya itu dia kayak baunya itu bisa mengiritasi saluran pernapasan dan juga mata. Terus dia dapat menyebabkan dermatisasi pada kulit yang sensitif. Terus jenis yang kedua apa? Glutaraldehid. Iya, glutaraldehid aku ada dapat sih.
kalau glutaraldehid atau dialdehid glutarat itu kan kandungan larutannya dianggap sebagai aldehid yang bifungsional. Kenapa dia bifungsional? Karena dia memiliki kelompok aldehid di kedua ujung molekul itu yang memiliki potensi untuk bereaksi. Terus kalau sifatnya ini dia bersifat disinfektan kuat, terus dia bersifat bakterisida juga, terus dia virusida dan fungusida serta bersifat non korosif juga. Untuk jenis jaringannya itu dia untuk jenis jaringan yang keras dan jenis jaringan yang lembut. Kalau pengaruh dari positifnya itu, kalau glutaraldehid ini hampir sama dengan formaldehid, yaitu dia sama-sama memiliki gugus aldehid sehingga kemampuan penetrasinya itu sangat cepat. Terus kalau ada juga dia pengaruh positif yang kedua, kalau glutaraldehid ini jauh lebih dipilih dibanding formaldehid karena glutaraldehid ini lebih dipilih daripada formaldehid karena dia mampu digunakan dalam studi ultrastruktur. Di mana dia agen ataupun bahan yang digunakan untuk memproses fiksasi itu. Bukan, di mana dia struktur yang sangat mikro ataupun struktur yang kecil, dia ini sangat cocok digunakan untuk pengamatan yang mikro lah, yang kayak kecil-kecil gitu dia. Kalau dampak negatifnya itu kan dalam fiksasi jaringan ini, glutaraldehid akan lebih ekstensif melakukan cross-linking atau ikatan silang tadi dibandingkan dengan formaldehid. Tapi mungkin lebih besar dia apa gitu. Iya. Sehingga dia menyebabkan efek yang kurang baik pada pesat pewarnaan. Terus glutaraldehid ini juga sangat buruk dalam potensi penetrasi ataupun pada saat pemotongan ketebalan jaringan, sehingga dia direkomendasikan pada jaringan dengan ketebalan pemotongan kurang lebih 1 mm mikro. Itu sih. Next. Osmium. Kalau yang kuliah untuk osmium tetroxida ini kayak semacam senyawa yang cukup langka, tapi beracun juga. Jadi untuk penggunanya cukup perlu diperhatikan. Iya, emang langka gitu dia. Mahal kan? Ya, mahal. Untuk sifat-sifatnya itu gampang menyumbling pada suhu ruangan, larut dalam berbagai pelarut organik. Dia juga agak mudah larut dalam air, disertai reaksi reversibel untuk membentuk asam osmat. Pengaruh-pengaruh positif dari larutan ini, larutan pecat non koagulatif seperti osmium ini dapat menghasilkan perubahan sel dan jaringan yang minimal, mengurangi artefak, dan ini biasanya dikombinasikan untuk menyeimbangkan kondisi yang kurang menguntungkan. Pengaruh-pengaruh negatifnya itu seperti yang tadi saya bilang, itu kan beracun juga kan. Jadi untuk penggunanya perlu diperhatikan, khususnya kalau misalnya kita penggunanya ini salah, dapat menyebabkan pada kematian gitu. Boleh juga ya. Makanya kurang Udah kayak timbal merkuri gitu. kurang direkomendasikan. Udah ini Banyak dampak jadinya. negatifnya. Iya, banyak dampak negatifnya. Iya. Ini udah. Fiksatif udah. Berarti nextnya apa tadi? Bab 3 lah. Udah Metode dulu. metode. Kan ada alat. Oh iya, kan tadi ada ada metode. Oh iya. Pertama tadi metode fisik yaitu pemanasan. Bukan. Putih. Yang pemanasan yang putih. Pemanasan yang putih. Nah itu. Fiksasi pemanasan ini merupakan fiksasi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan secara instan gitu. Contohnya tuh kayak merebus telur, itu kan contoh sederhananya. Untuk alat-alat yang bisa digunakan itu kayak kompor aja, gampang lah, sederhana. Merebus telur itu maksudnya kayak mana loh? Merebus telur ini kita dapat mengidentifikasi kulit telur. Oh, biar kenapa Beda bunyinya juga cara terpisah dia. Jika langsung kita hentikan itu untuk membentuk bentuk dari asli telur itu, kita hentikan apanya. Terus pas pemanasan juga kan ini apa sih? Pengendapan protein di dalam telur. Lebih gampang diidentifikasi kuning dan putih secara terpisah.
Berarti siap pemanasan Gelombang mikro lah ya. emang mikro. Next. Kalau gelombang mikro itu dia kan kayak menggunakan gelombang mikro lah ya kan dalam pembuatannya. Contohnya itu kayak mikrowave. Kalau mikro, kalau kita misalnya kan masak menggunakan mikrowave kan dia cepat gitu kan. Karena dia menggunakan gelombang mikro tadi. Jadi gelombang mikronya itu frekuensinya sekitar 2500 MHz atau 2,5 GHz. Terus dia pada prosesnya itu energi elektromagnetik itu diserap oleh bahan yang diserap oleh gelombang mikro, dan nanti itu juga menjadi energi panas. Jadi pembangkit panas pada mikrowave ini didasarkan pada interaksi molekul dengan medan elektromagnetiknya. Ini gelombang mikro sama kayak energi dari listrik. Iya, dia menggunakan listrik juga. Oh, oke. Next. Yang ketiga itu kan ada pengering beku. Jadi alatnya yang dapat itu kayak freezer dryer. Cara kerjanya itu merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk ke dalam conduction dryer karena prosesnya terjadi secara tidak langsung antara bahan yang dikeringkan dan pemanas media. Karena ada dinding pembatas sehingga air dalam bahan basah atau pengeringnya lembab yang menguap dan tidak terbawa bersama pemanas media. Ini menunjukkan karena perpindahan panas terjadi secara konduksi. Pengaruhnya juga pengering beku ini memiliki keunggulan dalam mempertahankan hasil pengeringan, khususnya untuk produk yang sensitif terhadap panas. Oke, berarti ini udah bagian bab 2. Berarti next bab 3. Iya, bab 3 Solusi. Oh, berarti solusi dari Yang satu-satu kita yang bahas tadi loh kan? Iya. Berarti yang pertama yang bersifat dari negatif tadi. Yap. Berarti yang pertama dari koagulan. Iya, Yang koagulan tadi larutan yang pertama itu adalah asam nikrat. Asam pikrat. Iya, asam pikrat. Asam pikrat. Nah, jadi kan kalau pengaruh negatifnya dari asam pikrat itu kan asam pikrat ini dia sifatnya itu tidak stabil. Jadi ini sangat berisiko pada lingkungan karena ketidakstabilannya dan akan mudah meledak dan beracun. Jadi solusi yang dapat diberikan yaitu asam pikrat harus disimpan tertutup rapat untuk menghindari dehidrasi karena asam pikrat sangat mudah meledak jika dibiarkan kering. Jadi dia kalau kering dia bakalan meledak. Nah, kita juga harus sangat berhati-hati dengan bentuknya yang anhidrat karena sangat peka terhadap gesekan, goncangan, dan panas. Itu aja sih. Terus lanjut ke yang larutan kedua, alkohol. Tadi kan pengaruh negatif alkohol itu kalau terlalu lama digunakan jaringan itu jadi rusak kan. Jadi solusinya itu biar gak rusak yang disebabkan oleh alkohol, maka solusi yang tepat digunakan adalah alkohol itu jangan digunakan terlalu lama supaya tidak terjadi kerusakan jaringan. Jadi pas-pasan waktunya digunakan gitu. Tergantung jenis jaringannya juga kan. Iya sih. Iya, tergantung jenis jaringan juga. Udah itu aja. Iya. Oke, lanjut yang ketiga, yang terakhir dari koagulan. Tadi kan aseton itu sifatnya mudah menguap dan mudah terbakar. Jadi agar terhindar dari kerusakan jaringan yang disebabkan aseton, solusinya itu kalau menggunakannya itu kita harus menggunakan suhu di bawah 4 derajat Celcius biar dia nggak terbakar. Oke, berarti next ke non koagulan. Larutan yang pertama tadi Tidak solusi. Tadi kan pengaruh negatifnya itu dia bisa mengiritasi kulit sama kayak baunya itu mengiritasi pernapasan gitu lah. Jadi solusinya itu kayak waktu kita gunakan fixatif formaldehyde ini menggunakan masker, terus kayak hati-hati lagi di dalam menggunakannya agar tidak terkena kulit. Terus kayak caranya itu kita bisa melarutkan formaldehyde dengan air ataupun melarutkan buffer yang mengandung sekitar 4% formaldehyde. Jadi kenapa dia 4%? Karena konsentrasi 4% inilah yang optimal untuk fixasi gitu. Dia mengandung sekitar 10% metanol yang ditambahkan oleh produsen untuk menghambat pembentukan polimer yang lebih tinggi. ini yang kedua. Glutaraldehyde kan? Iya. Tadi kan pengaruh negatifnya itu glutaraldehyde ini sangat buruk dalam penetrasi dan ketebalan pemotongan jaringan.
Jadi solusinya ini pada saat melakukan pemotongan jaringan sangat baik ditentukan dengan ketebalannya, sehingga direkomendasikan pada jaringan ini dengan ketebalan pemotongan kurang lebih dari 1 mm. Itu aja sih. Yang terakhir osmium. Untuk pengaruh osmium tetroksida ini kan kita ketahui dia sangat beracun. Jadi kita perlu melakukan batasan terhadap penggunanya agar menghindari pemaparan dari osmium tetroksida ini. Terus osmium tetroksida ini bisa menembus plastik gitu. Terus ini harus disimpan di semacam wadah kaca agar dia nggak apa gitu. Soalnya kalau plastik dia bisa ditembus. Berarti udah kan semua. Penut apa ya? Apa? Bab ini udah langsung ke bab 4. Iya. Bab 4 tadi Bagian penutup, kesimpulan sama dan rekomendasi. Kalau kesimpulan itu kan yang ini dari kesimpulan Iya. harus sama dengan tujuan. Nah, tadi tujuan kita yang nomor 1 apa? Untuk mengetahui apa perbedaan antara fiksatif, koagulan, dan non-koagulan. Ah, tadi kan udah dibilang juga kalau koagulan itu bersifat asam dan aditif, sedangkan non koagulan itu basa atau aditif. Oke, nomor 2. Untuk apa itu? Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fiksatif koagulan dalam melakukan fiksasi. Nah, itu satu-satu kayak yang tadi. Nah, kan tadi koagulan ini yang sebenarnya. Berarti itu aja langsung. Kan tadi udah kita paparin satu-satu. Berarti itu aja langsung. Terus lanjut yang ketiga. Apa tiga? Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh fiksatif non-koagulan. Oh, berarti hampir sama aja sama yang nomor 2. Berarti udah tahu kan? Berarti lanjut ke 4. Kalau yang keempat itu kan mengetahui cara kerja metode fisik tadi, kayak yang ada pengeringan itu cara kerja dari situ. Terus yang gelombang mikro, baru pengeringan Kayak itu. cara penggunaan alatnya. Iya, lah, cara ya. penggunaan. Iya. Ini kita jelasin salah satu lagi apa gimana? Jelasin secara ringkas saja kan kesimpulan. Langsung ini. Berarti lanjut yang terakhir. Alat ini digunakan. Iya. Dalam metode fisik tadi. Tadi juga kan udah dibilang kalau tadi di pemanasan misalnya kompor. Iya. Kalau di ini gelombang microwave. Kalau yang terakhir apa tadi namanya? Dryer. Dryer. Itulah tadi. Freezer. Iya, freeze Freeze dryer. Nah, tinggal rekomendasi. Rekomendasi ini. Rekomendasi fiksatifnya gitu. Iya. Ada yang dapat? Kan tadi lah yang kau bilang itu. Ini ada Oh. Oh, berarti ini rekomendasi kayak fiksasi yang paling bagus yang kayak gitu-gitu ya? Iya. Nah, tadi kan udah ada yang ini. Ada kayak kalau kan tadi ada yang metode fisik, ada metode kimia gitu kan. Iya. Kalau dari yang kita bahas tadi kan kayaknya lebih bagus kalau kita buat yang dari fiksatif kimianya ya kan, dari menggunakan larutan. Kalau fisik kan kayak menggunakan microwave kan mahal nih kalau alatnya gitu kan. Terus kayak jarang juga dijumpai gitu kan. Jadi kayak menurutku lebih baik kita menggunakan fiksatif kimia untuk melakukan fiksasi jaringan gitu kan. Terus kalau ditanya jenis fiksatifnya apa yang paling bagus, menurutku kayak alkohol. Tadi kayak dibilang Ance kan dia hanya sedikit ya, hanya mengurangi dehidrasi aja dia kan. Dehidrasi kan sedikit pengaruh negatifnya dibanding fiksatif yang lain gitu. Kayak gitu sih. Tadi fiksatif yang kimia kan? Iya kan. Kalau berarti fiksatif kimia ini lebih cepat gak sih Apanya? reaksinya ada fiksasi itu dibandingkan dengan fiksatif fisik? Kalau kecepatan Kayaknya Cepat kalau sih, cepat iya. lebih Iya, fisik, hasilnya cuman cepat itu. Iya. cuman yang lebih bagus kimia. Soalnya kan kalau di fisik ini kan kayak dipercepat gitu. Bisa merusak jaringan. Iya, takutnya merusak jaringan. Iya, yang secara tiba-tiba jadi Iya, kan yang iya. bilang setuju. Iya. Udah.
Berarti udah lah kan, berarti udah bab 1 sampai apa udah kita jelasin, berarti ke makalah sama PJJ. Oke, sekian hari ini. Thank you for Thank you. Jangan lupa nilai C-nya, Pak.